Mengenal P5PPRA atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin. Hai teman kece, mungkin kalian sudah pernah dengar ya tentang pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan Lil Alamin. Kalau belum, bisa simak dua video ini. Pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan Lil Alamin merupakan pelajar madrasah yang memiliki kompetensi dan sekaligus memiliki karakter Pancasila, bertakwa, berakhlak mulia, dan mengamalkan nilai-nilai agama secara moderat. Sekarang gimana nih caranya supaya kita bisa menjadi seorang pelajar Pancasila sekaligus pelajar Rahmatan Lil Alamin? Dalam kurikulum Merdeka, ada banyak aktivitas yang bisa dilakukan di sekolah dengan tujuan membentuk dua profil tadi. Bukan hanya aktivitas belajar di kelas, tetapi ada juga ekstrakurikuler dan kokurikuler yang namanya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin atau biasa disingkat dengan P5PPRA. Wah, apa itu P5PPRA? P5PPRA adalah pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan membangun sikap pelajar Pancasila sekaligus nilai-nilai pelajar Rahmatan Lil Alamin. Ada 7 tema P5PPRA, yaitu bangunlah jiwa dan raganya, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kewirausahaan, dan suara demokrasi. Untuk Madrasah Aliyah Kejuruan, ada tema tambahan wajib, yaitu kebekerjaan dan budaya kerja. Dalam setahun, sekolahmu akan memilih paling tidak 2-3 tema proyek untuk dilaksanakan semua siswa di sekolah. Nah, sekarang apa saja yang akan kamu lakukan ketika sedang menjalankan P5PPRA? Pertama, kamu cari tahu dulu nih permasalahan nyata di sekitarmu yang berkaitan dengan tema yang dipilih. Misalnya, dipilih tema gaya hidup berkelanjutan. Dari pengamatanmu, ternyata masih banyak anak yang membuang sampah sembarangan atau sampah yang menumpuk di tempat pembuangan. Jadi di sini, gurumu akan mengarahkan kamu untuk memahami masalahnya. Misalnya dengan membaca artikel, menonton video, atau mungkin mengundang pembicara dari luar sekolah. Lalu, kamu bisa diskusi dengan teman atau melakukan riset tentang dampak dari sampah dan cara mengolah sampah yang tepat. Misalnya, dampak sampah adalah mencemari lingkungan, menjadi sarang penyakit, atau menyebabkan banjir. Sementara cara mengolah sampah yang tepat adalah dengan mencegah timbulnya sampah, memilah sesuai jenis sampah, dan mengolah sampah menjadi benda yang bermanfaat. Supaya kamu bisa mengamati dan mendapatkan pengalaman secara langsung, sekolahmu akan mengatur agar kamu dan teman-teman bisa mengunjungi bank sampah, tempat daur ulang sampah, atau pameran karya seni dari sampah. Setelah itu kamu akan diarahkan untuk menunjukkan hasil penemuanmu dengan membuat karya nyata, misalnya tempat sampah warna-warni, kompos dari sampah organik, hiasan dan barang sehari-hari dari hasil daur ulang sampah, hingga poster dan video ajakan untuk mengolah sampah dan peduli lingkungan. Selanjutnya, pihak luar seperti orang tua atau masyarakat di sekitar sekolahmu akan diundang untuk mengunjungi pameran hasil karya dari semua siswa. Wah, menarik ya! Membangun kepedulian terhadap masalah sampah ternyata bisa dilakukan melalui berbagai kegiatan. Jadi, dari contoh tadi jelas kalau dalam P5PPRA, aktivitas belajar dilakukan dalam proyek dunia nyata yang dekat dengan keseharianmu. Lalu, kamu sendiri akan banyak belajar aktif dengan melakukan riset dan diskusi, kunjungan, dan menciptakan karya nyata. Di akhir, kamu akan menilai pembelajaranmu sendiri, serta menerima umpan balik dari teman, guru, dan pihak luar yang mengunjungi pameran hasil karyamu. Selama melaksanakan aktivitas proyek ini, kamu sendiri tentunya akan mengembangkan sikap pelajar Pancasila seperti akhlak kepada alam dan nilai pelajar Rahmatan Lil Alamin seperti ta'adub ketika menyadari masalah sampah dan pentingnya menjaga lingkungan. Sikap bergotong royong dan nilai syuro ketika diskusi atau bekerja dalam kelompok.
serta sikap kreatif dan nilai tatawur wa ibtikar ketika membuat berbagai macam karya dari sampah. Dan jangan lupa juga untuk tetap meneruskan semua praktik baik dalam proyek tadi di kehidupanmu sehari-hari ya. Nah, setelah mendengar semua tadi, apa pendapatmu tentang P5PPRA? Yuk share di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita.